Shalom jemaat Tuhan, perenungan kita hari ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, tema perenungan kita hari ini yaitu waspadalah terhadap antikristus. Jika kita membaca secara keseluruhan 1 Yohanes 22 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27, kita akan mendapati di sini bahwa Rasul Yohanes menuliskan hal tersebut untuk menguatkan hati para murid yang pada saat itu di dalam masa-masa penuh bahaya. Maksudnya adalah masa itu banyak penyesat dan kemurtatan. Rasul Yohanes menuntut dan mendakwa para penyesat yang muncul pada saat itu. Mereka adalah pendusta, para penentang yang luar biasa, jahat terhadap kebenaran kudus. Si pendusta ini adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi di sini dengan jelas bahwa antikristus adalah oknum yang menentang Tuhan Yesus sebagai Kristus untuk mengambil tempat Kristus dan menyesatkan para umat pada saat itu. Dan yang berbahayanya, antikristus yang menentang Kristus secara terang-terangan pada saat itu secara diam-diam juga menyusup ke dalam gereja untuk menyesatkan umat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat dengan jelas bahwa ternyata antikristus dalam konteks Rasul Yohanes pada saat itu sudah ada juga di zaman Rasul Yohanes, di mana mereka yang menolak Kristus, yang menentang Kristus. Itulah kenapa disebut antikristus. Mereka melawan Kristus, mereka menolak Kristus, dan itu adalah penyesat-penyesat. Di zaman sekarang ini banyak sekali juga pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Jadi kalau mungkin kita berpikir bahwa antikristus itu hanya akan ada nanti pada saat akhir zaman, tidak. Antikristus itu sudah muncul saat-saat ini menyesatkan kita lewat pengajaran-pengajaran. Kalau kita melihat di dalam sosial media ataupun platform-platform tertentu yang ada, kita akan menemukan banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat bermunculan. Dan itu mereka sebenarnya juga disebut sebagai antikristus. Jadi kita tidak bisa hanya mengaitkan antikristus ini dengan hal-hal yang mungkin kita identikan dengan angka 666, atau mungkin ada di antara yang mengidentikan antikristus dengan chip, dengan vaksin dan lain sebagainya. Tentu tidak. Antikristus adalah mereka yang melawan Kristus baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan menyikapi hal ini? Mari kita dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang bukan berasal dari firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang absolut yang berasal dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang sudah disediakan untuk kita, mari kita untuk membaca dan merenungkan setiap hari. Biarlah Injil ini terus mengkalibrasi hati kita, menjauhkan kita daripada penyesat-penyesat sehingga hidup kita sampai akhirnya tetap berkenan di hadapan Allah. Itu dia untuk perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.